Perubahan timnas Indonesia membuat sang calon lawan, Australia, pusing. Sebab, dengan komposisi pelatih baru, Tony Popovic sebagai pelatih Australia harus berpikir keras untuk menebak cara bermain baru skuad Garuda. Australia akan menjamu Indonesia pada laga ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, 20 Maret 2025 nanti. Bagi Australia, juga untuk Indonesia, laga ini sangat penting terkait peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia datang ke markas Australia dengan komposisi baru. Shin Tae-yong tidak lagi bertugas sebagai pelatih. Patrick Kluivert akan menggantikan tugasnya untuk meracik taktik. Kluivert akan dibantu beberapa asisten. Salah satu asisten Kluivert adalah Alex Pastoor. Pria yang pernah melatih Almere City itu diyakini bakal memainkan peran yang sangat krusial pada aspek meracik taktik skuad Garuda. Melihat komposisi pelatih yang baru, timnas Indonesia diyakini bakal bermain dengan gaya baru saat berjumpa Australia. Tony Popovic pun mengakui bahwa dia belum punya gambaran seperti apa Indonesia akan bermain saat melawan timnya. Kita sudah melihat riwayat kepelatihannya. Belum memiliki riwayat yang panjang, tetapi kita telah melihat struktur yang dimainkannya, buka Tony Popovic dikutip dari ESPN. Menurut pengamatan Tony Popovic, Kluivert pernah bermain dengan 4 dan 5 back. Gaya bermain tim racikan Kluivert berbeda dengan Shin Tae-yong. Namun, Tony Popovic juga melihat faktor Pastoor yang bisa memberi warna bagi skuad Garuda. Asisten pelatih Alex Pastoor selalu memainkan 3 back di klub yang dilatihnya. Apapun itu, kami akan menganalisisnya, kami harus menghormati lawan, sambung Tony Popovic. Cara bermain timnas Indonesia era pelatih Kluivert memang masih misteri, bukan hanya bagi Tony Popovic akan tetapi juga bagi fans skuad Garuda. Namun, Tony Popovic memastikan bahwa dia akan siap dengan segala skenario yang terjadi. Kami harus siap menghadapi cara bermain apapun, bagaimana mereka ingin build up dan bagaimana mereka ingin bertahan, kata Tony Popovic. Dan kami fokus pada permainan kami agar lebih baik. Kami harus memperkuat beberapa prinsip dan fondasi yang kami coba terapkan pada bulan Oktober dan November karena ada jeda selama 4 bulan, tegas Tony Popovic. Klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, C, AFC. 5 September 2024. Jepang 7-0 Cina. Australia 0-1 Bahrain. Arab Saudi 1-1 Timnas Indonesia. 10 September 2024. Cina 1-2 Arab Saudi. Timnas Indonesia 0-0 Australia. Bahrain 0-5 Jepang. 10 Oktober 2024. Australia 3-1 Cina. Bahrain 2-2 Timnas Indonesia. Arab Saudi 0-2 Jepang. 15 Oktober 2024. Jepang 1-1 Australia. Cina 2-1 Timnas Indonesia. Arab Saudi 0-0 Bahrain. 14 November 2024. Australia 0-0 Arab Saudi. Bahrain 0-1 Cina. 15 November 2024. Timnas Indonesia 0-4 Jepang. 19 November 2024. Cina 1-3 Jepang. Timnas Indonesia 2-0 Arab Saudi. Bahrain 2-2 Australia. 20 Maret 2025. Jepang versus Bahrain. Australia versus Timnas Indonesia. Arab Saudi versus Cina. 25 Maret 2025. Jepang versus Arab Saudi. Cina versus Australia. Timnas Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025. Australia versus Jepang. Bahrain versus Arab Saudi. Timnas Indonesia versus Cina. 10 Juni 2025. Jepang versus Timnas Indonesia. Arab Saudi versus Australia.
Cina versus Bahrain. Sebanyak 4 pemain keturunan dikabarkan bakal segera bergabung dengan timnas Indonesia. Yusa Nugraha membocorkan bahwa PSSI tengah memproses naturalisasi 4 pemain keturunan guna memperkuat timnas Indonesia. 2 pemain yang sudah hampir pasti bergabung adalah Ula Romeni dan Jairo Riedewald. Ula Romeni dijadwalkan mengambil sumpah warga negara Indonesia (WNI) di Inggris pada awal Februari 2025. Sementara itu, Jairo Riedewald tengah melengkapi dokumen naturalisasi dan berpotensi tiba di Indonesia dalam waktu dekat untuk menjalani tes kesehatan serta wawancara dengan Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, yang lebih menarik, PSSI juga tengah mengurus 2 pemain tambahan untuk menjalani proses naturalisasi pada akhir Februari atau awal Maret 2025. Kedua pemain tersebut diketahui berposisi sebagai penjaga gawang dan penyerang. 2 nama yang paling potensial untuk dinaturalisasi adalah Emil Audero, kiper, dan Miliano Jonathans, striker. Rumor mengenai naturalisasi Emil Audero sebenarnya sudah beredar sejak April 2024 ketika ia tertangkap kamera berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Baru-baru ini, Emil yang saat ini bermain untuk Como 1907 di Serie A, semakin mengindikasikan kepindahannya ke timnas Indonesia dengan menyebutkan kata "sampai jumpa" di akun Instagram klubnya. Penjaga gawang berusia 27 tahun ini memiliki garis keturunan dari sang ayah, Edi Mulyadi, yang berasal dari Mataram. Emil sendiri lahir di Indonesia sebelum akhirnya besar di Italia. Dengan proses komunikasi yang terus berjalan antara PSSI dan Emil, peluangnya membela timnas Indonesia semakin besar. Selain itu, Miliano Jonathans, yang kini bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie, juga semakin mendekat untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Striker berusia 20 tahun ini memiliki darah Indonesia dari ayah dan kakeknya yang berasal dari Depok. Meski sebelumnya mengaku masih mempertimbangkan masa depannya, peluangnya membela Indonesia kini semakin besar, terutama dengan semakin banyaknya pemain keturunan berkualitas yang bergabung dengan timnas. Menurut Yusa Nugraha, proses naturalisasi ini adalah bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dengan pemain berkualitas yang memiliki darah keturunan Indonesia. Ini info langsung dari PSSI-nya, bukan dari luar. Jadi ini informasi A1. Kabarnya selain Ula dan Jairo, ada 2 pemain lagi yang potensial diurus pada akhir Februari atau bulan Maret, ungkap Yusa. Jika keempat pemain ini benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia pada Maret 2025, kekuatan skuad Garuda akan meningkat drastis. Terutama menjelang laga penting melawan Australia pada 20 Maret mendatang dalam kualifikasi Piala Dunia.